Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi yaitu strategi pembelajaran PPKN. Sebelum kami membahas lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin Irisa Putra dari kelas 3A PGMI. Dan saya Zaini dari kelas 3A PGMI. Dan saya Farizal dari kelas 3A PGMI. Baik, kami akan langsung lanjut pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran. Strategi adalah siasat atau kiat strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN, yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih, memobilisasikan dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, strategi, model, metode, teknik dan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN. Untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN yang telah ditetapkan. Kesalahan menggunakan strategi akan berakibat tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tidak tercapai. Kesalahan menggunakan strategi yang dimaksud yaitu kesalahan memilih, mengorganisasikan dan mengimplementasikan teori-teori pendekatan, strategi, model, metode, teknik dan media pembelajaran serta lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Zaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zaini tadi, agar tidak terjadi kesalahan dalam strategi pembelajaran, maka kita perlu memilih kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Nah, untuk kriteria pertama di sini adalah faktor pemilihan, seperti pemilihan bahan ajar, terutama berhubungan dengan tingkat kedalaman dan keluasannya. Terus yang kedua di sini faktor penentu, seperti penetapan tujuan pembelajaran, terutama harus berorientasi pada semua domain dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu faktor efisiensi, yaitu berorientasi pada ekonomi, terutama pada pemilihan yang sederhana, mudah dan ramah. Yang keempat di sini ialah faktor efektivitas, yaitu berkaitan dengan instrumen yang digunakan, terutama instrumen yang berkaitan dengan tujuan, tugas-tugas dengan motivasi. Terus yang kelima ialah faktor relevansi, yaitu berkaitan dengan proses belajar dan hasil belajar. Terus yang keenam ialah faktor peraturan. Nah, untuk faktor peraturan di sini meliputi dua komponen. Yang pertama, peraturan interaksi belajar. Terus yang kedua ialah peraturan mengenai pengolahan pesan. Untuk yang ketujuh di sini ialah faktor aktivitas murid, yaitu berdasarkan prinsip CBSE, yang mana kepanjangan dari CBSE di sini ialah cara belajar siswa aktif. Ada juga tentang konstruktivistik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya Al-Farizal. Di sini saya akan menjelaskan berbagai pendekatan. Nah, strategi, beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama ada namanya pendekatan evokasi. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan yang menekankan keberanian dan inisiatif murid untuk mengekspresikan dirinya secara spontan atas dasar kebebasan dan kesempatan
Kegiatan ini adalah nalar yang dalam hal ini disebut sebagai Cognitive Moral Development Cohiber. Nah, tujuannya itu dapat membawa murid pada kematangan nalar yang diharapkan membawa pada kematangan moral anak tersebut. Lalu yang kedua ada yang namanya pendekatan analisis nilai. Nah, pendekatan ini disebut dengan pendekatan atau volume analysis karena berusaha mengkaji atau menganalisis nilai yang terkandung di dalam suatu peristiwa atau stimulus yang disiapkan oleh guru tersebut. Nah, tujuan pendekatan ini yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap suatu nilai yang telah dimilikinya. Lalu yang ketiga ada pendekatan pengungkapan nilai. Nah, pendekatan pengungkapan nilai ini merupakan pendekatan yang meningkatkan kesadaran diri. Nah, atau disebut juga self awareness. Nah, pendekatan ini tujuannya untuk mensadarkan diri kepada para murid bagaimana kualitas dirinya sendiri. Lalu kemudian pendekatan keempat yaitu pendekatan komitmen. Nah, pendekatan komitmen ini berusaha menumbuhkan komitmen atau keterikatan murid terhadap suatu nilai. Nah, pendekatan komitmen ini bertujuan melatih untuk murid disiplin dalam pola pikir maupun tindakannya agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai dan moral yang ada. Nah, lalu pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan kelima, ada namanya pendekatan memadukan. Nah, pendekatan ini merupakan memadukan antara pengalaman nyata dengan proses belajar mengajar yang diajari oleh guru. Nah, jadi di sini guru melakukan pendekatan yaitu cara mengajarnya dipadukan dengan pengalaman nyata. Jadi para murid bertujuan untuk merasakan pengalaman nyata, memecahkan berbagai masalah nyata yang ada di dunia nyata di dalam proses belajar mengajarnya agar mereka mengenal permasalahan yang benar-benar ada di kehidupan nyata. Nah, dengan demikian berakhir sudah penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.